Demi bisa mendapatkan pendidikan, belasan pelajar di Ponorogo harus berjalan kaki menyusuri hutan sejauh lebih dari 2 km. Ini disebabkan akses jalan yang nyaris tidak bisa dilalui kendaraan. Bahkan orang sakit maupun ibu hamil harus ditandu oleh warga jika ingin berobat. Sedikitnya 12 pelajar yang tinggal di lingkungan Wonopuro, Dukuh Sidowayah, Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Ponorogo, setiap hari harus berjalan kaki sejauh 2 km untuk menuju ke sekolah. Mereka tetap semangat menuntut ilmu di SDN 5 Krebet yang ada di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Ponorogo. Hal itu tidak menyurutkan semangat mereka meski medan jalan yang ditempuh tidaklah mudah. Mereka harus menyusuri gunung dengan jalan setapak yang penuh dengan bebatuan dan naik turun. Terik sinar matahari juga mengakibatkan para siswa ini sering merasa lelah ketika pulang sekolah. Bukan tanpa alasan, belasan anak-anak yang tinggal di Dukuh Wonopuro ini terpaksa berjalan kaki karena tempat tinggal mereka memang terisolasi. Sampai saat ini, kendaraan roda 4 tidak bisa menjangkau tempat tinggal mereka yang berada di lereng Gunung Bangkong. Sementara kendaraan roda 2 bisa melintas namun harus ekstra hati-hati dan memiliki nyali besar. Pasalnya jalan sangat terjal dan dikelilingi jurang. Apalagi ketika musim penghujan, para siswa memilih tidak bersekolah karena kondisi jalan yang tidak memungkinkan untuk dilewati. Ini rumahnya yang ada di atas gunung sana? Iya, Ini sekolah kelas berapa? 5. Kelas 5. Tiap hari sekolah bagaimana sampai sekolahan? Jalan kaki atau diantar ayah? Jalan kaki. Berapa lama perjalanan? Setengah jam. Setengah jam. Berangkat dari rumah jam berapa biasanya? Jam 6. Sampai sekolahan jam berapa? Jam 7. Jam 7. Sejam berarti ya? Setiap hari? Iya. Enggak capek atau males gitu? Kalau hujan gimana, Dek? Jalannya susah nggak? Lumayan. Memang susah. Itu suka berangkat juga, nekat berangkat. Kadang nggak sekolah, Kadang nggak sekolah. Kenapa? Karena jalannya sulit kalau hujan. Kok nggak pilih diantar sama orang tua naik motor? Kenapa kok pilih jalan kaki? semuanya nggak ada. Yang ibu saya ke Surabaya, ayah saya ke Malang. Nggak ada yang ngantar. Enggak. Di rumah sama Boy, nenek? Kalau berangkat sekolah biasanya sama teman-teman apa sendiri, Dek? teman-teman. Pihak sekolah membenarkan bahwa banyak siswa dari Dukuh Wonopuro yang bersekolah di tempat ini dengan berjalan kaki, baik berangkat maupun pulang sekolah. Pihak sekolah juga mentolerir jika siswanya tidak masuk sekolah ketika musim penghujan. Mereka sekolah itu jalan kaki. Kalau pagi kadang diantar, 1-2 itu diantar oleh orang tuanya, tapi kebanyakan jalan kaki sejauh 2 kilo. Melewati hutan Melewati hutan belantara dan pegunungan yang memang nggak ada akses lain. Satu-satunya akses hanya jalan di belakang sekolah itu yang hanya dilewati oleh bisa dilewati oleh kendaraan roda 2. Itu pun kalau musim penghujan tidak bisa, hanya akses jalan kaki saja. Kalau musim hujan kita memang bisa mentolerir karena situasi dan keadaan. Karena kalau kita paksakan nanti justru kita takut sama resikonya. Karena sebenarnya jalannya tidak ada tempat berteduh atau tidak ada tempat aman, kita akan nanti ada mungkin longsor atau banjir dan sebagainya. Jadi kalau musim penghujan memang banyak anak itu kalau hujan deras itu tidak mau sekolah seperti itu. Bukan hanya diam, pihak desa sebenarnya juga sudah mengupayakan pelebaran jalan. Namun hal itu terkendala karena jalan menuju Dukuh Wonopuro merupakan tanah milik perhutani. Untuk itulah pihak desa tidak bisa berbuat banyak. Ya sebenarnya itu ada yang seperti yang gotong kayu Pak ya, ditadu seperti membawa kayu itu. Karena apa? Karena kondisi jalannya Pak yang rusak Pak. Jadi gini Pak, jalan Desa Sidoarjo yang mengarah
satu RT lah, yang tempatnya di atas gunung itu satu RT itu tanah desa, tanah warga Pak. Tapi di jalannya untuk menuju Nopuro itu masih lewat jalan perhutani. Jadi gini Pak, sebenarnya desa ini mau membangun jalan itu, tapi nggak berani karena jalannya masih milik perhutani dan tidak diperbolehkan dana desa untuk membangun jalan yang miliknya perhutani gitu Pak. Jadi sebenarnya saya dan perangkat desa Sidoarjo ingin membangun tapi kesulitan untuk mengajukan hibah tanah ke desa, tanah perhutani itu. Tak hanya siswa yang harus berjalan kaki ketika berangkat dan pulang sekolah, namun orang yang sakit maupun ibu hamil juga terpaksa ditandu atau dibopong sejauh 2 km dari Dukuh Wonopuro menuju jalan raya. Mirisnya, hal ini sudah terjadi selama puluhan tahun dan turun-temurun. Sementara dari data di kantor desa di Dukuh Wonopuro terdapat 140 jiwa yang terdiri dari 37 kakak. Eka Patria, JTV, Ponorogo.